Tensi hubungan antara Cina dan Amerika Serikat kini kian tinggi. Hubungan kedua negara yang telah lama memanas ini menjadi semakin tegang lantaran sejumlah hal. Salah satu kejadian yang menjadi puncaknya adalah ketika pemerintah Amerika Serikat meminta pihak Cina untuk menutup konsulatnya di Houston. Merangkum dari berbagai sumber, berikut adalah 8 hal utama yang menjadi penyebab panasnya hubungan antara kedua negara ini. Masalah Huawei. Perusahaan teknologi Cina Huawei ditambahkan ke daftar entitas Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada tahun lalu karena masalah keamanan nasional, di tengah tuduhan dari Washington bahwa mereka melanggar sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dan dapat memata-matai pelanggan, tuduhan yang dibantah Huawei. Daftar ini sangat mengurangi aksesnya ke komponen dan pasokan penting dari pemasok Amerika Serikat. Huawei mengatakan Washington ingin mengagalkan pertumbuhannya karena tidak ada perusahaan Amerika Serikat yang menawarkan teknologi yang sama dengan harga yang kompetitif. Amerika Serikat telah berhasil mendorong negara-negara di dunia untuk menjatuhkan Huawei. Pandemi virus corona atau COVID-19. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap menuduh Cina kurang transparan tentang virus corona baru yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina akhir tahun lalu. Dia secara jelas menyebutnya sebagai virus Cina. Trump mengatakan para pejabat Cina mengabaikan kewajiban pelaporan mereka kepada Organisasi Kesehatan Dunia tentang virus yang telah membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia dan menekan Badan PBB untuk menyesatkan dunia. Sebaliknya, Cina mengatakan telah transparan tentang wabah tersebut, dan WHO telah membantah pernyataan Trump bahwa mereka mempromosikan disinformasi Cina tentang virus tersebut. Amerika Serikat pun berencana untuk keluar dari WHO pada pertengahan 2021 karena penanganan pandemi tersebut. Laut Cina Selatan. Amerika Serikat telah menegaskan posisinya dalam beberapa pekan terakhir terkait Laut Cina Selatan, di mana Amerika Serikat menuduh Cina berusaha membangun kerajaan maritim di perairan yang berpotensi kaya energi ini. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam menantang klaim Cina atas sekitar 90% wilayah laut. Pernyataan pada 13 Juli oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo adalah pertama kali di mana Amerika Serikat menyebut klaim Cina itu melanggar hukum dan menuduh Beijing melakukan kampanye perindasan. Masalah Hong Kong. Cina dan Amerika Serikat telah berselisih tentang aksi protes yang terjadi di Hong Kong, di mana baru-baru ini Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru pada bekas koloni Inggris yang kembali ke pemerintahan Cina pada tahun 1997. Masalah masyarakat Uighur. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat, perusahaan, dan institusi Cina atas pelanggaran HAM terkait dengan perlakuan Cina terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang Barat negara itu. Cina telah banyak dikutuk karena mendirikan kompleks di Xinjiang terpencil yang disebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. Jurnalis dan mahasiswa Cina. Amerika Serikat telah mulai memperlakukan beberapa outlet media negara Cina sebagai kedutaan asing dan memangkas jumlah jurnalis yang diizinkan untuk bekerja di kantor-kantor Amerika Serikat dari outlet media Cina itu menjadi 100 dari 160. Sebagai tanggapan, Cina mengusir sejumlah koresponden Amerika dengan outlet-outlet utama Amerika Serikat dan meminta 4 organisasi media Amerika Serikat untuk menyerahkan rincian tentang operasi mereka di Cina. Washington pada bulan Mei 2021 juga memperkenalkan peraturan baru yang membatasi pemberian visa kepada mahasiswa pasca sarjana Cina yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan militer Cina. Perdagangan. Administrasi Donald Trump mulai meningkatkan tarif impor dari Cina, mitra dagang terbesarnya, pada tahun 2018 sebagai bagian dari rencana ambisius untuk memaksa Beijing untuk mengekang subsidi pada manufaktur negara dan tuntutan berat terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Cina. Setelah lebih dari 1 tahun, tarif tit for tat yang memperlambat pertumbuhan ekonomi global, negara-negara menandatangani kesepakatan perdagangan pada Januari 2020 yang memutar kembali beberapa tarif, akan tetapi tidak mengatasi masalah intinya. Beijing telah berjanji untuk meningkatkan impor barang-barang Amerika Serikat sebesar 200 miliar US dollar selama 2 tahun. Departemen Perdagangan dan Luar Negeri Amerika Serikat mendorong perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk memindahkan sumber dan manufaktur dari Cina. Nuklir Korea Utara.
Cina berselisih dengan Amerika Serikat atas Korea Utara. Meskipun mereka berdua ingin negara itu menyerahkan senjata nuklirnya, Washington menuduh Cina melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara. Tegas pernyataan Beijing. Cina ingin mencabut beberapa sanksi, tetapi Amerika Serikat tidak setuju. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Trump telah bertemu 3 kali, tetapi gagal membuat kemajuan atas permintaan Amerika Serikat agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi. Diplomat nomor 2 di Departemen Luar Negeri Stephen Biegun mengatakan bahwa Washington dan Beijing masih bisa bekerja sama menentang pengembangan senjata pemusnah massal Korea Utara meskipun ada ketegangan saat ini.